Selamat pagi sobat-sobat sehat. Kali ini saya akan membawakan sebuah berita, yaitu tragedi memilukan yang mengguncang dunia medis. Seorang wanita lansia bernama Patricia Dawson berusia 73 tahun harus merenggang nyawa, namun bukan karena penyakitnya, melainkan karena kelalaian petugas kesehatan. Di hasil investigasi mengungkapkan fakta pahit, yaitu gelar identitas tidak dicocokkan, dokumen tertukar, dan keselamatan pasien terabaikan. Kejadian ini dikategorikan sebagai sentinel event, yaitu kejadian luar biasa yang menandai kegagalan sistem dalam melindungi pasien. Satu kesalahan, satu nyawa melayang. Inilah pengingat keras bagi semua tenaga kesehatan. Verifikasi identitas bukan formalitas, tapi penyelamat nyawa. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Mirza, perawat yang bertugas pada pagi ini. Benar dengan Ibu Patricia dengan umur 60 tahun. Selamat pagi Ibu. Langkah pertama yaitu lakukan konfirmasi verbal terhadap nama dan tanggal lahir pasien sebelum melakukan tindakan. Nama saya perawat Safira yang bertugas pada pagi hari ini. Saya cek dulu gelangnya ya. Benar dengan Ibu Patricia Dawson. Untuk usianya 73 tahun. Untuk tanggal lahirnya 2 Januari tahun 1952 ya Bu. Oke, sudah sesuai Bu. Pastikan gelang identitas sesuai dengan catatan medis. Warna pada gelang menyimpan informasi yang sangat penting. Kenapa ya identifikasi pasien dengan tepat bisa dilakukan dengan warna-warna gelang? Mari kita cari tahu alasannya. Yang pertama, ada gelang warna pink digunakan untuk pasien perempuan dan warna biru digunakan untuk pasien laki-laki. Selanjutnya, ada gelang warna merah untuk pasien alergi, untuk gelang warna ungu untuk pasien perintah DNR, dan terakhir ada gelang warna kuning untuk pasien risiko jatuh. Pagi Nursia. Pagi Mas Mirza. Operatif sekarang aja ya. Boleh, bagaimana Nars? Izin melaporkan pasien di ruang ICU atas nama Nyonya Patricia Dawson umur 60 tahun. Ini untuk statusnya DNR ya. Soalnya kemarin saya lihat di berkasnya ada tulisan DNR sih. Bentar, DNR maksudnya? Iya, full code atau DNR ya. Soalnya tadi malam sesaknya meningkat, saturasinya sekitar 95%. Untuk tanda-tanda vitalnya tapi normal sih, tapi agak cepat nafasnya. Dia kan biasanya nggak pakai oksigen kan ya? Jadi pasien ini full code atau DNR? Sesuai catatan terakhir saya lihat sih dia kompos mentis. Agak sedikit lemah tapi responnya adekuat. Oh ya, jangan lupa monitoring tanda vital dan nebulasi ya. Oke, nah pantau berarti untuk nanti pantau oksigen, vital dan status kode pasien. Iya, terus kalau ada penurunan kesadaran langsung lapor dokter aja. Status kode ikut catatan terakhir saya ya. Oke, baik. Oke. Sudah seperti itu Nars? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Mas Rafa. Pagi Nars Raffi. Selanjutnya, perawat melakukan handover antar shift, yang mana menggunakan metode SBAR dalam komunikasi untuk mencegah miskomunikasi antar tenaga kesehatan. Jadi ada pasien Nyonya Patricia Dawson, usianya 73 tahun, perempuan, dirawat di ICU di kasur nomor 01 dengan diagnosis penyakit paru kronis yang bikin pasiennya tuh sesak dan juga kesulitan bernafas. Pasiennya dari riwayat penyakit paru kronis yang masuk dengan keluhan sesak, nafasnya pendek, dan juga cepat lelah. Dan saat ini dalam terapi suportif menggunakan NRM. Kemudian untuk status pasiennya ini tidak dalam DNR ya Nars. Kemudian untuk kesadarannya kompos mentis, pasiennya tampak lemah tetapi untuk respon non-verbalnya baik. Untuk pola nafasnya cepat dan dangkal, saturasinya stabil dengan bantuan NRM. Kemudian hemodinamiknya stabil dan tidak ada demam. Untuk TTV terakhir, untuk RR-nya 15 kali per menit. Untuk SPO2-nya 98% dengan non-reblating mass. Untuk nadinya 75 kali per menit.
Untuk tekanan darahnya 127 per 80 mm raksa. Nah, mungkin bisa dilanjutin Nurse untuk observasi tanda vital dan juga pola nafasnya sesuai dengan jadwal. Kemudian juga pertahankan untuk terapi oksigennya, terus bisa dievaluasi juga terkait saturasinya secara berkala. Kemudian juga bisa dimonitor terkait peningkatan sesak ataupun nanti terkait kesadaran pasien. Kemudian pastikan juga untuk status pasien non DNR ya, nurse bisa disampaikan juga ke shift berikutnya. Mungkin bisa dilaporkan juga kalau misalnya ada perubahan kondisi ataupun penurunan klinis. Baik, Nurse Syafira, izin untuk mengonfirmasi kembali. Tadi sudah saya catat ya. Di sini ada pasien Nyonya Patricia Dawson, perempuan 73 tahun, dirawat di kasur 1 dengan diagnosis penyakit paru-paru kronis yang menyebabkan sesak dan kesulitan bernapas. Lalu masuk dengan keluhan sesak, napas pendek, dan cepat lelah. Saat ini dalam terapi suportif untuk pernapasannya, yaitu dengan menggunakan NRM. Untuk status pasien full cold, tidak ada riwayat DNR di berkas medis. Lalu kesadaran komposmetis, tampak lemah tetapi responnya adekuat, pola napas cepat dan dangkal, saturasi stabil dengan bantuan NRM, hemodinamik stabil, tidak ada demam, tanda vital terakhir RR 15 kali, SpO2-nya 98 dengan NRM, nadi 75 kali, untuk tekanan darahnya 127 per 80, lalu nanti akan dilanjutkan untuk observasi tanda vital dan pola napas sesuai dengan jadwal. Lalu kami akan tetap mempertahankan terapi oksigen, mengevaluasi saturasi dengan berkala, memonitor peningkatan sesak, penurunan kesadaran, lalu kita memastikan status pasien non-DNR atau full cold tersampaikan di shift berikutnya, lalu akan melaporkan saudara bila terdapat perubahan kondisi atau penurunan klinis. Oke, benar. Terima kasih ya Nurse Syafa. Ya, terima kasih kembali Nurse Syafira. Selamat menjalankan tugas. Baik, selamat pagi. Sekali kesalahan akan membahayakan nyawa pasien dan juga menghilangkan kepercayaan klien dan keluarga. Keselamatan pasien bergantung dari ketelitian dan juga kehati-hatian setiap tindakan kita.